surat ini nggak sampai pada kalian? Kenapa kalian hanya sibuk membacakan, membetulkan bacaan terus? Kenapa itu? Kenapa isinya tidak tertarik kalian? Kenapa? Quran. Saya tuh nangis setiap malam, menangisi. Makanya benar kata Rasulullah, nanti umatku seperti buih di lautan, banyak. Tetapi tidak berguna. Maaf, saya bukan anti baca Quran yang mahrajnya, hurufnya itu juga bagus. Sebagai orang yang beragama, bagi menganut agama Islam, ya tentu saya harus kenal tata baca, tata cara baca Al-Quran, harus kenal. Tetapi itu belum cukup. Itu baru cara membaca, belum masuk menyentuh isinya, hudannya belum nyampe pada kita, belum nyampe. Coba baca surat Al-Baqarah 260 saja, saya merinding menangis. Ternyata leluhur kita di sini di Nusantara dengan Nabi Muhammad, dengan semua nabi, semua rasul, ajarannya sama, menyampaikan hal yang sama. Apa itu? Cara untuk mengenal jati diri kita. Karena itu kunci awal. Maka Nabi Muhammad mengatakan, awaluddin ma'rifatullah. Awaluddin ma'rifatullah. Awalnya agama mengenal Tuhan. Paham sampai di sini? Kira-kira ayat ini kalau dibaca sendiri oleh kalian, ngerti nggak? Terus dipraktekan. Pergi ke gunung bawa burung 4, cincang langsung. Golerkeun we teh gunung teh, geroan. Hei manuk hirup, hirup mah. Ini bahasa simbolik. Dan leluhur kita sudah bicara ilmu saraba 4, coba bayangkan, luar biasa. Lanjut. Oke. Makanya ada ayatnya. Di Quran surat Al-Isra ayat 14. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada saat ini sebagai juru hisab terhadap diri. Perintah bukan ini? Perintah bukan ini? Apa yang diperintahkan di sini? Iqra. Iqra. Apa yang dibaca? Kitab siapa? Kitabmu, 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 kitabmu. Ini perintah dari Allah. Selama ini kalian sibuk baca kitab yang bukan milikmu. Kalau begitu, kitabnya ada nggak pada dirimu? Ada? Apa sih kitab itu? Makanya di Quran surat Asy-Syura ayat 52. Dulu kamu tidak mengerti apa itu iman. Dulu kamu juga nggak mengerti apa itu kitab. Setelah aku datangkan cahayaku kepadamu, menyinari kolbumu, baru mengerti apa itu iman, apa itu kitab. Itu di Quran surat Asy-Syura ayat 52. Jadi kitab itu sering disebut kalamullah. Kalam itu sifat, Allah itu zat. Tadi sudah tahu kan? Zat dan sifat menyatu? Menyatu? Tidak bisa dipisah? Yes. Jadi kitabmu itu adalah kalamullah. Kalam itu sifat, Allah itu zat. Di mana Allah ngasih alamat pada kita? Allah bilang, aku bersamamu. Lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Alamat bukan itu dari Allah. Alamat bukan dari Allah. Sedekat itu Allah kepadamu. Baca. Iqra.
Dan itu yang diikrar oleh para nabi, para rasul. Nabi Muhammad tidak baca huruf. Yang dibaca oleh beliau apa? Ikra apa? Yang diikra itu kitabmu. Jadi kitabmu itu adalah diri sejatimu. Dan di situ kita akan bisa menghisap diri kita. Pada saat kita membaca kitab kita, semua amalan kita tergambar di situ. Yang sudah tahu cara membacanya pasti manggut-manggut, betul ya. Kamu berehan, kamu nyaahan, kamu penuh cinta kasih pada orang lain, ngemprai, cang. Kamu gampang marah, gampang tersinggung, dengki, iri, poek, mongkleng. Nyata di sini. Itu yang namanya pahala, itu yang namanya ajrun. Ajrun itu zat. Selama ini banyak orang ngomong pahala, tapi ngerti juga enggak. Di Quran nggak ada kata pahala. Pahala itu terjemahan dari ajrun. Falahum ajrun goiru mamnun. Watin wazaitun waturisinin. Tahu tin? Oh itu buah, katanya buah tin. Ya Allah, leluhur kita itu keren. Begitu ketemu buah yang seperti itu, dibuka dalamnya, ini cocok dengan pengalaman spiritual saya. Saya pernah lihat ini dalam diri saya. Sabrina mah ini buah tin. Makanya buah tin persis seperti buah delima. Kalau buah delima besar-besar bijinya, kalau buah tin itu kecil-kecil, warna-warni dalamnya. Jadi saya itu beli saking ingin membuktikan. Jadi kalau waktu saya pergi ke Yerusalem, saya beli buah tin itu yang banyak, buah delima yang banyak. Saya lihat, begitu saya buka, saya nangis. Kenapa orang tua kita bilang ya, yang namanya delima itu disebutnya dalima kan? Allahu ahad, satu dal. Allahu somad, dua dal. Lam yalid, tiga. Walam yulad, empat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ternyata dalima itu lambang dari surat Al-Ikhlas. Siapa yang sudah bisa menyelami Al-Ikhlas, masuk pada Al-Falaq, cerah, bangkit, maka dia akan jadi Anas, jadi manusia paripurna. Wah, kalau dibuka rahasia ini ntar jadi panjang lagi. Kuliahnya sampai sore ntar. Wah, kalau saya buka rahasia 3 surat terakhir. Makanya 3 surat terakhir semuanya kul. Kul itu hanya perintah buat mereka yang mengalami. Katakanlah, apa pengalamanmu selama libur? Tidak mungkin orang disuruh ngomong pengalaman libur kalau dia tidak kemana-mana. Betul? Jadi kul itu hanya perintah buat mereka yang sudah mengalami. Makanya kalian harus mengalami Al-Ikhlas, harus mengalami Al-Falaq, baru akan menjadi Anas. Itu puncaknya pencarian. Maaf, kadang saya kalau sholat, pernah saya sholat, saya tidak bisa membaca kul. Kulnya nggak ada. Jadi seperti tertutup lidah saya itu. Di sini cuman Allahu ahad, Allahu somad, Allah lam yalid, Allah lam yulad,
Allahu alam yakul lahu kufuwan ahad. Karena kulnya bukan milik saya. Kulnya adalah perintah dari Allah. Makanya kata Allah, sudah kamu gak usah mengucapkan kul, itu milikku. Tapi sekarang rasakan bahwa aku bersamamu. Makanya saya berulang kali membaca itu. Dan saya larut. Saya juga tidak menjadi ingat lagi dengan semua yang ada di sini. Allahu Ahad, Allahu Samad, Allah lam yalid, Allahu lam yulad, Allahu lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa. Karena Dia Maha Kaya. Kalau kalian sudah bisa mengalami ini, ayat ini, setiap sholat pasti kalian akan bercucur air mata. Bukan sekedar sholat, tapi merasakan penyatuan dan kehadiran Dia. Itu pengalaman tauhid, itu ketuhanan namanya. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada saat ini sebagai penghisap terhadap dirimu. Jadi kita bisa menghisap diri kita kapan? Di sini saat ini sekarang. Maaf, kalau hisapnya nanti, kapan memperbaiki dirinya? Betul? Tapi kalau hisapnya sekarang kan masih ada kesempatan. Walaupun cuma 1 hari lagi kita hidup di sini, masih ada kesempatan. Ada seorang ibu kemarin dari Padang, umur 70 tahun. Begitu saya bimbing meniti ke dalam diri, ya, bareng dengan Pak Riyad, beliau menangis. Kenapa saya baru menyaksikan ini di usia saya 70 tahun? Saya bilang, Bundo, segini juga masih menyaksikan. Gak usah khawatir. Allah udah bilang, liyaghfir lakallah ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Aku bebaskan kamu dari dosamu yang lalu dan dosa yang akan datang. Nangis tidak berhenti. Tidak usah disesali. Ini hari terbaikmu, saya bilang. Jadi beliau cuma sesal. Kenapa saya tidak dari muda, katanya, bisa merasakan pengalaman spiritual ini. Dia mengalami tin. Dia mengalami dalima. Pernah lihat dalima? Indah warnanya. Kalian saksikan dalima ada di sini. Kalian saksikan tin ada di sini. Maksudnya watin wazaitun. Tin itu diletakkan di zaitun. Zaitun itu adalah tubuh kita. Maka di Quran dikatakan zaitunatil la syarqiyah wala gharbiyah yakadu zaituha walau lam tamsasun nar nurun ala nurin nurun ala nurin. Yahdillahu linurihi may yasha. Yahdillahu linurihi may yasha. Pohon zaitun itu bukan dari timur, bukan dari barat, bukan dari mana-mana. Pohon zaitun adalah tubuhmu sendiri. Di situ aku sudah meletakkan tin, sebuah lokus. Dan kalau kau masuk ke dalamnya, kau akan menyaksikan keindahan dalam dirimu. Bagi saya, tin itu adalah qalbu, Baitullah. Makanya waturi sinin, di situ ada tur. Tur itu adalah gunung. Gunung lagi yang dibicarakan di sini. Gunung adalah melambangkan kesadaran pada diri manusia. Makanya siapa yang sudah ketemu tin, zaitun, dan tur dalam dirinya,
Makanya setiap kita haji, pasti kita ziarah ke gunung. Jabal Nur, Jabal Rahmah, Jabal Sur, Jabal Uhud. Kenapa kok kalau haji ziarahnya ke gunung? Gak pernah tanya kita. Karena di Indonesia kalau ziarah kan ke kuburan. Di sana ziarah ke gunung. Gak pernah tanya kita. Karena gunung dalam Al-Quran itu sangat luar biasa. Dengarkan kajian saya yang terakhir, kajian umum ya, tentang menaiki gunung ya. Semakin mendaki semakin sejuk, semakin indah pemandangannya. Dengarkan itu, ada udah di YouTube. Watin wazaitun waturi sinin wahadal baladil amin. Di situ aku meletakkan kota yang aman. Kota banyak lampunya. Kota banyak lampunya. Buah tin banyak lampunya. Buah dalima banyak lampunya. Ya Allah, kamu akan ketemu Madinah Al-Munawwarah dalam dirimu. Kamu akan hijrah minat dzulumati ilan nur. Wah, saya itu kagum ya sama orang tua kita, leluhur kita. Buah ini diberi namakan tin, buah ini diberikan zaitun. Dan mereka itu memberi nama itu sesuai dengan pengalaman pribadinya. Itu namanya kecerdasan. Kenapa bukan buah lenca diberi nama buah tin? Karena lenca itu isinya hijau, gak ada lampunya. Ya, ada yang belum tahu buah tin? Udah nyari. Dulu di pot bunga saya di rumah ada, ya, cuman umurnya udah tua, jadi meninggal. Rajin berbuah itu. Watin wazaitun waturi sinin wahadal baladil amin. Gak usah tamat bacanya, sampai situ aja. Ketemu kota yang indah, sudah nangis pasti. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah menciptakan kamu dalam rupa yang amat sempurna. Untuk apa? Karena tubuh kita ini kendaraan yang bisa mengantarkan sang jiwa menuju kepada Allah, sang pemilik jiwa. Summa radadnahu asfala safili. Tapi siapa yang tidak bisa menemukan tin, zaitun, kota dalam dirinya, tidak menemukan gunung, kota dalam dirinya. Summa radadnahu asfala safilin. Bersiap-siaplah kalian jadi aspal. Aspal warnanya apa? Hitam, gelap, gulita. Di mana aspal adanya? Di jalan. Diapain? Diinjak. Jadi kalau hidupmu sekarang diinjak-injak, penuh dengan penderitaan, duit susah, persahabatan mandek, berkah kurang, makan susah, pengen ngaji aja ongkos gak punya, selalu diinjek-injek. Jangan-jangan selama ini kita jadi aspal. Siapa yang menentukan kita jadi aspal? Allah atau kita? Kamu sendiri. Karena tidak memanfaatkan potensi dia pada dirimu. Illallazina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Maka siapa yang beriman dan menjalankan amal soleh,
Apa amal soleh? Jelas di Quran. Amal soleh adalah cara untuk bisa meniti ke dalam diri. Untuk menemukan sejatinya kita. Ketemu buah tin, ketemu zaitun, ketemu gunung, ketemu kota. Itu amal soleh. Illallazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin alaisallahu biahkamil hakimin. Indah ya. Pernah dengar kajian surat At-Tin? Pernah? Pernah dengar yang seperti barusan saya sampaikan? Mahal kajian ini. Harusnya nggak usah dibagi. Ini hadiah nih, hadiah menjelang Lebaran. Jadi pesan dari Quran surat Al-Isra itu apa tadi? Iqra kitabaka kafa binafsika al-yauma 'alaika hasiba. Perhatikan saya. Setiap manusia harus bisa membaca kitab amalnya sendiri. Karena setiap manusia sudah dilengkapi yang namanya malaikat Raqib dan Atid. Ada nggak Raqib di sini? Ada nggak Atid di sini? Ada. Yang tahu siapa, apa kebaikanmu, kamu sendiri. Yang tahu apa keburukanmu, kamu sendiri. Malaikat Raqib dan malaikat Atid itu ada bersamamu. Bahkan dirimu sendiri, diri sejatimu ada di situ. Kapan membaca kitab amal itu? Dan di mana? Kapan dan di mana membaca kitab amalnya? Di sini, saat ini, sekarang, di dalam diri. Itulah pentingnya kita tahu cara membaca kitab amal. Saya percaya kalau membaca huruf-huruf hijaiyah, kalian udah lancar. Tajwid, lancar. Idgham, ikhfa, gunah, bila gunah, iqlab, lancar. Oh, apalagi yang sebelah sini nih. Lancar. Tetapi membaca kitab sendiri, saya masih ragu. Disitulah perlu ketemu guru yang bisa memberikan metode untuk membaca kitab amal kita sendiri. Jadi kita pintar sendiri, kita bisa muhasabah sendiri. Dan kita bisa ngasih feedback pada diri sendiri. Apa yang salah dengan kehidupan saya? Apa yang harus saya perbaiki pada diri saya? Masa lalu tinggal sejarah, masa depan tinggal misteri. Masa lalu mengajarkan pelajaran. Masa depan mengajarkan harapan. Apa yang harus saya lakukan hari ini? Lakukanlah. Itu hasil muhasabah. Kalau sholat hari ini cuma rutinitas, tingkatkan. Sehingga sholat menjadi khusyuk, ada kepuasan, ada kenikmatan. Gimana caranya? Cari. Jangan diam terus. Terus melakukan rutinitas itu. Kan Nabi Muhammad juga tidak sholat dulu. Kan beliau Isra Mi'raj dulu. Kenali jati dirinya. Baru sholat. Betul? Itu kan sunnah. Kenapa kita tidak mengamalkan sunnah itu? Ya? Oke, lanjut. Jadi, kapan alam hisab itu terjadi? Kita jawab lagi. Alam hisab terjadi setelah hari kiamat. Setelah kita bangkit dari